Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Valdi Prasetyo Biri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Penggunaan Analytic Hierarchy Process dan Data Envelopment Analysis untuk mengestimasi nilai dan efisiensi pusat perbelanjaan dan untuk mengestimasi preferensi dan frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Dengan dosen pembimbing saya sebut dengan hormat Bapak BM Purwanto MBA PhD. Disiplin ilmu pemasaran telah menjadi alat yang penting dan efektif dalam meningkatkan pemahaman kita mengenai pasar dan konsumen. Salah satunya terkait dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dibuat saat ini berada di lingkungan yang semakin kompleks. Konsumen yang dalam hal ini bertindak sebagai pengambil keputusan seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan, kepentingan maupun kriteria. Hal ini yang kita kenal sebagai pengambilan keputusan multi kriteria atau multi criteria decision making atau MCDM. Dalam buku yang berjudul The Construction of Preference, Lichtenstein dan Slovic tahun 2006 menyatakan, if preferences are constructed, then decisions are constructed. Preferensi menjadi alasan individu dalam melakukan pengambilan keputusan. Secara keperilakuan, preferensi diartikan sebagai pilihan. Konsumen perlu membandingkan berbagai pilihan alternatif untuk mencapai pilihan yang paling optimal. Salah satunya pada saat memilih preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Dalam penelitian ini, pusat perbelanjaan atau mall dianggap sebagai unit pengambilan keputusan atau decision making unit atau DMU yang relevan. Hadirnya berbagai pusat perbelanjaan menjadi masalah yang signifikan bagi konsumen. Konsumen merasa kesulitan untuk membedakan dan memilih pusat perbelanjaan, sehingga diperlukan adanya pendekatan model yang tepat. Pada penelitian ini, saya menggunakan pendekatan MCDM untuk memprediksi preferensi berkunjung konsumen ke pusat perbelanjaan. Analytic Hierarchy Process atau AHP merupakan salah satu model dalam pendekatan MCDM. AHP dirancang untuk mengevaluasi sekumpulan pilihan alternatif berdasarkan atribut, kriteria, maupun faktor yang relevan dengan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, AHP digunakan untuk mengestimasi nilai pusat perbelanjaan. Ada pendekatan lain selain menggunakan AHP, yakni Data Envelopment Analysis atau DEA. DEA dirancang untuk memperkirakan efisiensi dari suatu unit berdasarkan faktor input dan output yang relevan. Dalam konteks penelitian ini, DEA digunakan untuk mengestimasi efisiensi pusat perbelanjaan. Menurut Chey dan Shannon tahun 2012, konsumen yang memiliki sikap positif terhadap pusat perbelanjaan akan cenderung untuk mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya ketersediaan berbagai macam kebutuhan maupun berbagai jenis pengecer atau toko di bawah satu atap atau satu tempat. Penelitian dari Calvo, Poral, dan Levy Mengin tahun 2018 menyebut frekuensi berkunjung sebagai hasil perilaku konsumen yang relevan di lingkungan pusat perbelanjaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Yadav dan Sharma tahun 2015, terdapat berbagai model dalam pendekatan MCDM. Terlihat sebanyak 45% penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan model AHP dan DEA. Tetapi sejauh pengetahuan saya, masih jarang peneliti yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Padahal menurut Chan tahun 2003 dan Buyukoskan 2004, AHP merupakan metode statistik yang baik untuk digunakan dengan pendekatan yang lain. Sementara itu, Banwet dan Desmuk tahun 2008 menyatakan bahwa penggunaan DEA saja tidak memberikan hasil yang signifikan kepada pembuat keputusan, sehingga disarankan untuk mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut. Dalam penelitian ini, model AHP dan DEA digunakan secara bersamaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Sudarsan dan Mail tahun 2017, preferensi dianggap sebagai salah satu konstruksi penting bagi peneliti di bidang pemasaran untuk memodelkan bagaimana konsumen menentukan pilihan akhir. Hal ini dikarenakan setiap konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda. Dalam konteks penelitian ini, model AHP dan DEA dianggap mampu memprediksi preferensi konsumen. Sementara itu, berdasarkan penelitian sebelumnya dari Kunz, Rachel, dan Novotná tahun 2020, memahami perilaku konsumen menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh retail. Sehingga dalam konteks penelitian ini, frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan ditambahkan sebagai ukuran perilaku konsumen. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini, yang pertama,
Apakah model AHP mampu mengestimasi nilai pusat perbelanjaan dan memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan? Yang kedua, apakah model DEA mampu mengestimasi efisiensi pusat perbelanjaan dan memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan? Dan yang ketiga, apakah preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan berpengaruh positif terhadap frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan? Tujuan dalam penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori stimulus organisme respons atau yang dikenal sebagai teori SOR dari Mehrabian dan Russell tahun 1974. Teori SOR menyatakan stimulus akan memunculkan reaksi organisme dan mendorong respons perilaku. Stimulus terkait dengan dorongan dari lingkungan pusat perbelanjaan seperti produk, merek, maupun faktor lain yang menjadi penentu kinerja pusat perbelanjaan. Organisme terkait dengan psikologis konsumen yang melibatkan aspek kognitif dan afektif seperti kecenderungan, keyakinan, maupun sikap. Dan terakhir, respons terkait dengan hasil akhir dari proses internal konsumen yang mengarah pada perilaku, seperti perilaku untuk mengunjungi kembali, membeli kembali, maupun mendekati atau menghindari pusat perbelanjaan. AHP pertama kali dikembangkan oleh Satie tahun 1980. AHP menggabungkan prinsip manajemen dan fungsi dalam matematika. Hal ini memungkinkan penyelesaian masalah melalui skala prioritas yang dibentuk dalam suatu matriks seperti pada persamaan 1. DEA pertama kali dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Rhodes tahun 1978. DEA menggunakan teknik pemrograman linier dengan memaksimumkan fungsi tujuan dan membatasi nilai yang dimasukkan ke dalam variabel keputusan. Dalam penelitian ini, saya menggunakan model CCR atau yang dikenal sebagai pendekatan maksimisasi, yang artinya dengan menggunakan input tertentu menghasilkan output terbesar, seperti pada persamaan 2. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, nilai pusat perbelanjaan berpengaruh positif terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Yang kedua, efisiensi pusat perbelanjaan berpengaruh positif terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Dan yang ketiga, preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan berpengaruh positif terhadap frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Model dalam penelitian ini seperti pada gambar. Penelitian ini didesain sebagai penelitian explanatory. Menurut Cooper dan Singler tahun 2014, penelitian explanatory digunakan ketika peneliti ingin menguji suatu teori guna memperkuat atau menolak hipotesis. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah setiap individu yang sudah pernah berkunjung ke pusat perbelanjaan. Sementara sampel yang digunakan adalah individu yang berumur 18 tahun ke atas dan sudah pernah mengunjungi 3 pusat perbelanjaan di Yogyakarta, yakni Hartono Mall, Plaza Ambarukmo, dan Jogja City Mall. Di sini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang mana sampel ditentukan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara itu, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh menggunakan metode survei berdasarkan kuesioner yang disebarkan secara daring. Untuk definisi operasional dan pengukuran variabel seperti pada tabel berikut. Pada penelitian ini, uji validitas perlu dilakukan untuk mencapai goodness of measure dan validitas internal. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Pada penelitian ini, saya menggunakan validitas wajah, di mana dosen pembimbing diasumsikan sebagai orang yang expert dalam melakukan validitas tersebut. Dan kedua, saya menggunakan validitas konten dengan membaca dan mencocokkan dengan literatur yang ada, serta melihat instrumen yang dipakai telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Model AHP digunakan untuk memperoleh estimasi nilai pusat perbelanjaan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membangun struktur hierarki seperti pada gambar 3.1. Terlihat bahwa tingkatan atas mencerminkan tujuan keseluruhan keputusan. Tingkatan kedua mencerminkan kriteria yang mempengaruhi keputusan, seperti aksesibilitas, atmosfer, cross kategori assortment atau keragaman produk, dan within kategori assortment atau keragaman merek. Setelah struktur hierarki dibangun, konsumen memberikan penilaian terhadap struktur hierarki berdasarkan pengalaman berkunjung di masa lalu, yang mana penilaian tersebut akan dibentuk dalam suatu matriks yang dinormalisasi
untuk memperoleh vektor eigen yang mencerminkan prioritas pilihan dari setiap konsumen. Pada penelitian ini, formula perhitungan model AHP dibuat dalam lembar kerja Microsoft Excel untuk memudahkan perhitungan. Model DEA digunakan untuk memperoleh estimasi efisiensi pusat perbelanjaan. Dikarenakan masih jarang penelitian yang menggunakan data persepsian, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang memiliki pengalaman berkunjung ke pusat perbelanjaan. Hasil wawancara dikaitkan dengan tinjauan literatur yang sudah dilakukan untuk menentukan faktor input dan faktor output. Hal ini dilakukan berdasarkan saran dari Perigot dan Barros, di mana pemilihan faktor input dan output dengan mempertimbangkan tinjauan literatur, ketersediaan data, dan opini subjektif peneliti. Faktor input terkait dengan segala bentuk pengorbanan yang dikeluarkan konsumen ketika berkunjung ke pusat perbelanjaan, yakni biaya moneter uang dan biaya non-moneter waktu dan usaha. Sedangkan faktor output terkait dengan harapan, nilai dan manfaat yang diperoleh konsumen ketika berkunjung ke pusat perbelanjaan, yakni utilitarian dan hedonis. Setelah faktor input dan output ditetapkan, maka saya membentuk model CCR seperti pada persamaan 3, 4, dan 5, di mana terbentuk 3 model persamaan yang sesuai dengan jumlah DMU atau jumlah pusat perbelanjaan yang diestimasi. Pada penelitian ini, formula perhitungan model DEA dibuat dalam lembar kerja Microsoft Excel. Saya kemudian menggunakan perintah Excel Solver untuk memudahkan perhitungan. Ketika skor menghasilkan sama dengan 1, maka pusat perbelanjaan dianggap efisien. Ketika skornya kurang dari 1, maka pusat perbelanjaan dianggap tidak efisien. Terakhir dilakukan pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik multinomial dan multivariate analysis of variance atau MANOVA dengan bantuan software SPSS 22. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, diperoleh sebanyak 187 kuesioner yang kembali, tetapi sebanyak 10 kuesioner tidak bisa dianalisis karena tidak memenuhi kriteria. Sehingga dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan sebanyak 177. Adapun responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan berusia 23-27 tahun dan berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Uji normalitas perlu dilakukan untuk memenuhi asumsi dari penggunaan metode MANOVA. Menurut Hare dan kawan-kawan tahun 2014, himpunan variabel dependen harus terdistribusi normal. Sehingga dalam penelitian ini saya menggunakan normal probability plot untuk melakukan uji normalitas. Berdasarkan hasil yang diperoleh, secara visual terlihat bahwa sebaran data tersebar mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Pengujian hipotesis pertama dilakukan menggunakan regresi logistik multinomial, di mana hasil estimasi nilai pusat perbelanjaan menggunakan model AHP diregresikan terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Penggunaan regresi logistik multinomial dikarenakan variabel dependen merupakan non-metrik atau berskala nominal dan memiliki lebih dari 2 kategori. Berdasarkan hasil yang diperoleh, preferensi berkunjung ke Jogja City Mall dijadikan sebagai kategori pembanding. Hasil menunjukkan bahwa nilai Hartono Mall dan nilai Plaza Ambarukmo berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi berkunjung ke Hartono Mall dan Plaza Ambarukmo. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen akan cenderung memilih preferensi berkunjung ke Hartono Mall dan Plaza Ambarukmo dikarenakan kedua mall tersebut mampu memberikan nilai yang maksimum kepada konsumen dibanding Jogja City Mall. Hal ini yang kemudian sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh nilai dalam menentukan pilihan konsumen. Pengujian hipotesis 2 menggunakan regresi logistik multinomial, di mana hasil estimasi efisiensi pusat perbelanjaan menggunakan model DEA diregresikan terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa efisiensi Hartono Mall berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi berkunjung ke Hartono Mall. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih preferensi berkunjung ke Hartono Mall dibanding memilih preferensi berkunjung ke Plaza Ambarukmo dan Jogja City Mall. Hal ini dikarenakan Hartono Mall relatif efisien dibanding mall yang lain.
Hal ini yang kemudian sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa konsumen cenderung memilih preferensi yang paling efisien untuk memaksimalkan manfaat yang diterima dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Pengujian hipotesis 3 dilakukan menggunakan MANOVA. Penggunaan MANOVA dikarenakan variabel dependent merupakan metrik atau berskala rasio dan terdiri lebih dari satu variabel. Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan konsumen ke suatu pusat perbelanjaan ditentukan oleh pilihan konsumen dalam memilih pusat perbelanjaan. Hal ini yang kemudian sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan dibentuk oleh pilihan konsumen. Simpulan dalam penelitian ini yang pertama, nilai Hartono Mall dan Plaza Ambarukmo yang diestimasi menggunakan model AHP berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Hal ini menunjukkan bahwa model AHP mampu mengestimasi nilai pusat perbelanjaan dan memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Yang kedua, efisiensi Hartono Mall yang diestimasi menggunakan model DEA berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Hal ini menunjukkan bahwa model DEA dianggap mampu mengestimasi efisiensi pusat perbelanjaan dan memprediksi preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Dan yang ketiga, preferensi berkunjung ke pusat perbelanjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi berkunjung ke pusat perbelanjaan. Secara ringkas, kesimpulan dalam penelitian ini yakni Hartono Mall menjadi pilihan utama bagi konsumen untuk dikunjungi kembali, baik dari segi nilai yang ditawarkan kepada konsumen maupun dari segi tingkat efisiensi dibanding Plaza Ambarukmo dan Jogja City Mall. Hal ini dikarenakan konsumen memilih untuk bersikap rasional dengan memilih preferensi yang memberikan nilai yang maksimum kepada mereka dan juga efisien di antara preferensi yang lain. Sementara itu, kecenderungan konsumen dalam memilih pusat perbelanjaan akan menentukan seberapa sering mereka mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Implikasi dalam penelitian ini dari segi teoritis yang pertama, berkontribusi pada literatur MCDM terkait penggunaan dua pendekatan model yang berbeda secara bersamaan. Yang kedua, memberikan penjelasan empiris mengenai perilaku konsumen di lingkungan pusat perbelanjaan. Dan yang terakhir, mengaplikasikan pemodelan dalam bidang marketing yang masih jarang dilakukan. Dan dari segi praktis, diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemasar untuk meningkatkan nilai pusat perbelanjaan dan efisiensi yang sesuai dengan harapan konsumen. Dengan demikian, pusat perbelanjaan mampu mencapai peningkatan dalam jumlah kunjungan. Batasan dalam penelitian ini, yang pertama, model AHP menggunakan data berskala Likert dan diferensial semantik. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan 9-point intensity of relative importance scale. Yang kedua, model DEA menggunakan data persepsian. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan archival data. Dan yang ketiga, penelitian diterapkan pada konteks pusat perbelanjaan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan diterapkan pada konteks yang lain seperti perbankan, perhotelan, pasar swalayan maupun institusi pendidikan. Demikianlah presentasi dari saya. Sekiranya teman-teman membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dikarenakan adanya keterbatasan durasi video yang ditentukan, teman-teman bisa menghubungi saya melalui email yang tertera di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur nuwun.